Ya, kejadian yang cukup menarik untuk emas. Terjadi kenaikan di sesi Asia sampai kurang lebih 3360-an atau lebih tepatnya 3366, tapi kemudian terkoreksi dan melanjutkan koreksinya setelah data CPI. Tapi catatannya adalah skenario kemarin persis dengan apa yang kita harapkan, yaitu di mana area 334 sempat menahan sementara waktu penurunan dari saat rilis data CPI. Kemudian dia sempat rebound ke 3350-an, tapi kemudian dia mengalami penurunan. Kira-kira apakah dampak ini akan menyita perhatian pasar, yaitu kaitannya dengan kemungkinan penurunan di bawah 3.300, atau justru akan terlihat hal yang serupa dengan apa yang terjadi minggu lalu. Ya, ini adalah sesuatu hal yang cukup menarik karena kalau kita perhatikan history, kemungkinan ada sedikit pengulangan ataupun kemiripan pola yang terjadi minggu lalu. Ini ada alasannya. Oke, ini terlihat dari posisi US dollar yang ternyata break area resisten dan persis dengan apa yang kemarin kita singgung ya. Kalau misalkan tembus zona kuning, berarti ada kemungkinan dia tembus ke atas atau berbalik ke atas, alias melanjutkan penguatannya, dan kemungkinan kita akan mengincar zona $100. Kalau misalkan ternyata kemarin seandainya data CPI tersebut lebih rendah, maka harusnya dia akan mengalami penurunan. Tapi ya, posisi dari CPI tersebut lebih baik daripada ekspektasi. Oke, jadi untuk sementara ini kita menganggap bahwa penguatan US dollar lah yang membuat kenapa emas terancam turun. Tapi mungkin bisa berubah nanti malam kalau data PPI-nya sebaliknya dari data CPI kemarin. Nah, di sisi lain, yang akhirnya mengalami penurunan juga atau kenaikan juga adalah kaitannya dengan pergerakan dari US Treasury Yield. Anda bisa lihat di sini dia naik di atas 4,48. Tapi apakah dia menggugurkan terkait dengan kecurigaan kita head and shoulder? Kelihatannya belum ya. Jadi intinya adalah paling utama sampai di area puncak. Jangan sampai dia tembus di area puncak ini. Selama dia tidak tembus area ini, maka ekspektasi untuk head and shoulder itu masih tetap terbuka. Kecuali kalau suatu waktu terjadi penembusan ataupun kenaikan lebih lanjut di atas ini. Ya, ini adalah 4,633%. Untuk saat ini berada di 4,4%. Oke, kembali ke sisi pound sterling. Ini yang cukup menarik karena data inflasi sudah rilis dan kita mungkin akan melihat di sini posisinya sedang mengalami rebound. Kalau misalkan ini sesuai dengan apa yang kita bahas dari sejak kemarin, termasuk juga mungkin untuk hari ini, maka opsinya adalah kalau Anda perhatikan dari zona support yang terjadi, dia memang tertahan. Saya rasa cukup wajar ya kalau misalkan pun dia dianggap rebound, maka rebound itu adalah technical only. Karena posisinya ini juga menunjukkan bahwa indikasi dia sudah terlampau rendah, oversold, kemudian dia mengalami rebound. Oke, kemudian apa yang terjadi setelah rebound? Oke, ekspektasi berikutnya adalah kalau misalkan pun ini mengalami rebound, maka ingat yang kemarin kita sampaikan. Kalau saya asumsikan inilah wave ke-1, ini wave kedua, maka inilah wave ketiga, maka yang sedang terjadi saat ini, at least dia sedang membentuk wave keempat yang kita curigai hanya kenaikan sementara dan itu berarti tertahan di 1.3490-an. Artinya, selama kenaikan ini tidak memicu kenaikan di atas 1.3490-an, maka mau tidak mau yang kita anggap ini adalah wave keempat sehingga kemungkinan potensinya tetap lakukan sell. Dengan asumsi trial kedua berikutnya itu akan tembus zona 1.3375 dan kemungkinan dia akan mengincar zona 1.3160-an dalam waktu dekat. Nah, tapi untuk saat ini kita asumsikan mencari level wave keempat terlebih dulu. So, saya perkirakan mungkin ekspektasinya adalah 1.3430 atau 1.3460 itulah zona sell kita selama dia tidak tembus di atas 1.3490. Artinya, Anda boleh switch strategi menjadi buy hanya jika terjadi kenaikan di atas 1.3490-an. Anggap saja 1.3520 ataupun bahkan 3540. Tapi selama itu tidak terjadi, maka posisi dia masih tetap sell. Nah, ujung-ujungnya nanti kita akan lihat hal yang paling memungkinkan adalah terjadinya penurunan lebih lanjut. Anda bisa hitung dari sini atau Anda cukup hitung dari sini. Kalau ini terjadi, maka posisinya yang sedang kita lihat adalah pembentukan right shoulder. Sehingga akhirnya berujung kepada penurunan lebih drastis dan target 1.3160 mungkin hari ini, mungkin juga sampai ke minggu depan bisa saja terwujud secara bertahap. Ingat catatannya resisten 1.3490-an atau 1.3500. Kemudian yang juga kita perlu lihat lebih lanjut adalah crude oil yang ternyata dia stuck di area 66, belum menunjukkan penurunan lebih lanjut di bawah 6600, tapi coba perhatikan, area pergerakan sudah mulai tertahan di zona support, tapi juga tertahan di zona tengah. Artinya di sini kalau kita asumsikan ini masih tetap dalam jalur yang namanya bearish flag, maka ekspektasi kita adalah turun tembus 66 dan dia lanjutkan ke 6463 ya. Dan itu pun bertahap. Nantinya ekspektasi berikutnya adalah penurunan di bawah 63. Tapi untuk saat ini kita asumsikan bagian ini
pecah dulu level support ataupun break area support dari flag. Nah, ini dikaitkan dengan grafik daily. Walaupun kita lihat di sini kondisi penutupannya adalah doji candle, maka opsinya adalah sebetulnya akan ada rebound. Tapi sayangnya tidak ada indikasi ataupun pendukung yang lebih kuat. So, perhatikan saja data crude oil inventory nanti malam. Kalau datanya relatif positif, berarti kita mengartikan itu adalah melimpahnya pasokan. Sehingga melimpahnya pasokan harusnya akan bertanda negatif untuk pergerakan harga minyak. Sebaliknya, kalau ternyata dia negatif dan jauh lebih kecil, maka potensinya konsumsi yang lebih besar, sehingga itu akan membuat dia kembali rebound, at least mungkin saja mengincar zona 68 kembali. Dan itu berarti Anda bisa switch strategi menjadi buy. Tapi secara keseluruhan, dari flag masih tetap dominan, sehingga akhirnya memutuskan untuk tetap lakukan sell. Nah, sementara itu untuk gold, kalau Anda perhatikan dari sisi daily, teman-teman, kita coba pantau ataupun fokus di bagian yang ini. Ya, ini adalah zona yang terdekat atau yang terakhir. Kalau Anda perhatikan, maka ekspektasi yang mungkin saja terbentuk adalah di sini ada semacam pola pembentukan ascending triangle. Yang artinya setelah terjadi rejection ataupun ya ketahanan ataupun penahanan di zona resisten ini, maka yang kita harapkan zona supportnya dia tetap bertahan. Dan kalau memang ini terjadi, walaupun nantinya ada tail lebih panjang ke bawah, ekspektasinya adalah dia tetap close di atas 3325 ataupun di atas 3330 supaya nantinya membentuk hammer. Kemudian nantinya berikutnya tinggal menunggu terkait dengan kenaikan lebih lanjut. Nah, itu berarti trigger yang berikutnya kita tinggal tunggu. Nah, sayangnya karena candlestick ditutup bearish, kita asumsikan untuk saat ini gangguan penurunan masih bisa terjadi. Nah, dampaknya di grafik H1, teman-teman, ini yang saya ingin Anda lihat. Oke, kita lihat posisinya. Kalau misalnya kita berkaca ke status pergerakan dari sisi sini. Oke, Anda bayangkan posisi pergerakan di sini, dia sudah mengalami puncak, kemudian terjadi double top, kemudian dia tembus neckline, dan lanjut sampai penurunan di zona ini. Oke, kemudian next stepnya, dia mengalami rebound. Rebound ini kembali tertahan di zona ini, dan kemudian dia turun lebih rendah. Oke, berarti kalau misalkan saya artikan di sini, low, ini adalah lower low. Nah, coba perhatikan berikutnya. Dia sempat rebound tinggi sampai ke titik yang serupa, tapi ternyata tertahan kembali dan akhirnya mengalami tekanan turun. Dan, lagi-lagi, penurunan lebih rendah, spike kemudian dia terjadi penurunan lebih rendah lagi. Oke, berarti kita pastikan di sini level lower low. Nah, sebaliknya, setelah itu terjadi bertubi-tubi kalau kita perhatikan dari sejak terjadi penurunan ini, maka yang kita perhatikan adalah dia rebound, membentuk double bottom, dia kedorong lebih tinggi, dan kemudian secara bertahap dia tembus ke atas. Oke, sekarang bagian yang paling menarik adalah perhatikan zona tertinggi ini, puncaknya sama dengan ini. Lalu kemudian terjadi sesuatu hal yang juga mengalami penurunan. Penurunan ini persis yang terjadi di sisi sini, dan akhirnya recover sampai sisi sini, itu adalah terwakili dengan sisi ini. Jadi artinya ini mirip dengan kejadian di sini. Berikutnya, penurunan pun terjadi secara bertahap, bergelombang, dan akhirnya dia terjadi penurunan. Sama dengan hal yang terjadi di sini. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk melihat ini sebagai sinyal positif untuk penurunan terlebih dulu. Dan itu berarti akan ada ancaman terlebih dulu di bawah 3320. Untuk berikutnya terjadi penurunan maksimum sampai 3296. Kenapa maksimum 3296? Coba perhatikan area yang ditandai ini. Low pertama, low kedua, dan ini adalah ekspektasi low ketiga kita. Dan itu berarti higher low, sehingga akhirnya demand itu kemungkinan berikutnya akan muncul di kisaran zona 3296 ataupun bahkan 3300-an. Sehingga untuk kali ini kita putuskan untuk sell terlebih dulu selama dia tidak tembus 350-an, kemudian dia turun dan ekspektasi tembus 3320, Anda boleh pertahankan sell-nya sampai at least 308 ataupun 3300. Tapi hati-hati, di malam hari kemungkinan kita bisa manfaatkan diferensiasi dari data PPI. Kalau itu terjadi pengulangan bahwa PPI-nya berlawanan dengan CPI, maka Anda boleh starting to buy 3296 ataupun 3300 dengan asumsi dia akan kembali naik persis dengan zona yang ini. So, sell terlebih dulu, kemudian nanti malam hati-hati kemungkinan akan ada reversal.